Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika untuk kelas 7. Materi kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebelum memulai materi, jangan lupa subscribe channel Ibu ya. Untuk pertemuan kali ini, silakan siapkan buku modul, buku catatan, dan juga buku latihan. Untuk modul silahkan dibuka dari halaman 15 atau 20, atau juga akan kita bahas di video kali ini. Pecahan, apa itu pecahan? Pecahan merupakan bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, perhatikan gambar pizza berikut ini. Ini ceritanya, gambarnya pizza ya. Anggap aja pizza. Nah, lihat pizza ini terbagi dari 4 bagian, 4 slice ya. Ayo, siapa yang suka makan pizza? Ini bagian 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan kita makan yang ini, bagian ini kita makan ya. Kita makan ini, kita biarkan saja. Nah, nanti di sini ada yang ditanyakan pizza yang dimakan dan pizza yang belum dimakan. Karena kita makannya satu bagian kan dari 4, berarti kita tulisnya di sini satu dari berapa bagian? Ini kan 1, 2, 3, 4. 1 dari 4 bagian, berarti bisa dikatakan atau dinotasikan dengan pecahan yaitu 1/4. Nah, sekarang kan pizza yang belum dimakan yaitu berapa? 1, 2, 3 kan sisanya, berarti pizza yang belum dimakan itu 3/4. Nah, bentuk umum dari pecahan biasanya itu A per B, atau kayak tadi 1/4, 3/4. Dengan A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Dengan catatan A dan B ini bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Sekarang kita ke pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya yang nomor 1/4 atau 1/4 atau 1/4. 1/4 ini kan dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Kita kalikan aja dengan bilangan yang sama, misalnya 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Berarti di sini 1/4 senilai dengan 2/8. Itu ya. Sekarang yang 3/12. 3/12. Sekarang kita coba dengan dibagi. Ini bagi 3 biar habis ya. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Berarti 3/12 juga sama dengan nilainya dengan 1/4. Nah, untuk ini bisa kita sebut dengan menyederhanakan pecahan. Karena nilai pecahan yang ini kan 3 dengan 1 kan lebih besar 3 ya. Berarti istilahnya mengecilkan atau menyederhanakan pecahan. Sekarang kita membandingkan dua pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Nah, contohnya untuk nomor 1, 3/5 dengan 1/5. Ini penyebutnya sama ya, sama-sama angka 5. Kita lihat aja, langsung bandingkan nilai pembilangnya. 3 dengan 1 lebih besar mana? 3 aja tandanya. Nah, lebih besar ya. Sekarang nomor 2, penyebutnya sama-sama angka 7. 2 dengan 5 lebih besar 5, berarti 2 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang yang nomor 2, yang tadi kan jika penyebutnya sama, sekarang jika pembilangnya sama.
Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil pula nilai pecahannya. Lihat ya nomor contoh nomor 1 ini 5/8 dengan 5/11. Pembilangnya sama 5 dan penyebutnya 8 dengan 11 lebih besar 11, berarti dia kan nilai pecahannya semakin kecil. Jadi tandanya lebih besar karena ini ya tadi. Nah sekarang yang nomor 2 juga sama, dengan 2 pembilangnya, penyebutnya 5 dengan 7 lebih besar 5, berarti tandanya lebih besar. Sekarang yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya sama, dapat menggunakan cara kali silang. Untuk contoh yang nomor 1, 4/7 dengan 5/8. Nih, cara kali silang itu seperti ini. Jadi kita kali silang ini dengan ini. Nah, untuk ini misalnya A/B dengan C/D dengan A kali B dengan B kali C. Ini kan ini dengan ini dengan ini. Sini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 4/7 dan 5/8. Berarti kan A kali B ini kan 4 kali 8 dengan 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 4 kali 8 32, ini 32 dengan 35 lebih besar mana? 35, artinya 32 lebih kecil dari 35. Nah, tandanya seperti ini. Untuk nomor 2 juga sama ya. 7 kali 11 ini 7 kali 8 33 dengan 5. Nah, berarti lebih kecil juga sama. Seperti itu. Kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan desimal. Nomor 1 3/10, dan nomor 2 25/100, nomor 3 12/15, nomor 4 32/5. Nah, anak-anak perhatikan untuk nomor 1, 2, dan 3 ini termasuk ke pecahan biasa. Sedangkan untuk nomor 4 ini merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran. Kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena dia memiliki nilai bulat. Nilai bulatnya kan sendirian nih, terpisah angka 3 dan ada 2/5. Jadi terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita ubah bentuknya ke desimal. 3/10. Ini artinya bisa dikatakan 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu kan tidak bisa. Berarti kita kan harus nambahin 0 di sini ya. Untuk menambahkan 0 di belakang angka 3, kita tambahkan 0 di sini, tapi memakai koma. Nah, baru bisa 0 di sini. 30 bagi 10 itu berapa? 3. 30 habis. Jadi 3/10 itu angka desimalnya 0,3. Sekarang 25/100, sama aja ya kayak tadi. Nah, tambahin 0 agar dia bisa ya. Nih, tinggal kan ini 25 ya, tinggal tambahin. Nah, tambahin 0,25. Sekarang yang 12/15 kalau didesimalkan yaitu jadi 12 dibagi 15. Tambah lagi 0 nih. 120 dibagi 15 berapa? 8 ya. Jadi sama dengan 0,8. Nah, sekarang untuk pecahan campuran ini seperti apa? Kita lihat 3 2/8 atau 2/5. 3-nya kita tidak usah bagikan karena dia sudah nilai bulat, bilangan bulat. Sekarang yang 2/5-nya nih. 2/5 kita di sini ada 2 bagi 5 berapa? 0,6 tadi
20 bagi 5 4 ya. Berarti 3 tambah 0,4 berapa? 3,4. Nah, ini disebut dengan bilangan pecahan desimal karena memiliki koma. Sekarang kita ke persen atau per mil. Apa itu persen? Persen itu bisa dikatakan dengan hitungannya itu per 100. Artinya ini tuh per 100. Sedangkan per mil ini adalah per 1000. Nah, lihat contoh ya. Untuk persen ini penulisan persen ini 20 per 20%. Persen ini yang nolnya dulu di sini, ini artinya 20 per 100 nih. Ini tuh artinya 100 ya. Nah, untuk 20 per 100 bisa kita desimalkan. Desimalkan jadi berapa? Coba kayak tadi contohnya kayak gini, berarti 0,20. 0,20 itu bisa kita tulis 0,20-nya bisa kita hilangkan. Nah, sekarang 30 per mil. Per mil ini lihat penulisannya, ini di bawahnya 2 ya. Ini artinya 30 per 1000. Kalau di desimal, kalau disederhanakan lagi bisa dicoret deh ini 1. Jadi 3 per 100. 3 per 100 berapa? Nah, kita lihat di sini. 3 dibagi 100. 0, nah, ini kan belum bisa ya. Kita tambahkan lagi di sininya. Berarti nolnya tambah lagi sini. Nah, setiap penambahan 0 tambahan di atas, berarti di bawah juga harus pakai 0. 300 bagi 100 itu 0,3 ya. Berarti 0,03. Seperti itu ya. Sekarang kita mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. Tadi udah lihat ya pecahan biasa seperti apa, pecahan campuran seperti apa. Nah, sekarang lihat contohnya nomor 1, 9/5. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Diubahnya gimana nih? Nah, kita ini dulu. Kalau misalkan pembilang dan penyebutnya sama, itu artinya 1. Misalnya nih, 1 per 1 ini sama dengan 1, 2 per 2 sama dengan 1, 3 per 3 sama dengan 1, dan seterusnya ya. Mau 1000 per 1000 juga sama dengan 1. Nah, untuk memisahkan ini, kita karena ini di sini per 5, kita di sini iniin 5 per 5 ya. Ini kepanjangan. 5 per 5 ditambah 5 per 5 biar jadi 9. Berarti 5 tambah berapa di sini? 4 per 5. Nah, ini 9 per 5 kan? Ini kan tambah ini 9, ini tambah ini 5. Nah, 5 per 5 ini karena setiap pembilang dan penyebut yang sama itu nilainya 1, jadi 5 per 5 ini 1 ditambah 4 per 5. Jadi 9 per 5 itu sama dengan 1, 4 per 5. Nah, sekarang nomor 2, 1 per 3. Agar menjadi pecahan biasa, kita gini ini. 3 kali 2. Lalu ini ke sini, tambah 1. Pernya per berapa? Per 3 ya, tetap. 3 kali 2, 6. Tambah 1 per 3 sama dengan 7 per 3. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, barusan ibu itu sudah bahas yang ini ya, nomor 10 ini nih, tentang mengubah pecahan ini sampai sini ya. Untuk yang halaman 19 yang nomor 11 ini dan halaman 20 tentang ini sebenarnya sudah tadi bahas juga sedikit ya. Silahkan baca sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.